Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdi Mablohak dari kelas 11 IP1 bersama rekan saya Lukman Al-Hakim. Di video kali ini kami akan menjelaskan keberagaman budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara letak astronomis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini terletak antara 70 derajat 33 menit lintang selatan sampai 8 derajat 12 menit lintang selatan dan 110 derajat bujur timur sampai 110-50 menit bujur timur. Sedangkan secara letak geografisnya ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, Kabupaten Klaten di bagian timur laut, Kabupaten Magelang di bagian barat laut, Kabupaten Purworejo di bagian barat. Nah, gambar di atas merupakan peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, luas daerah dan jumlah penduduk. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai luas 3.185 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, serta Kabupaten Kulon Progo. Setiap kabupaten atau kota ini mempunyai kondisi fisik yang berbeda, sehingga potensi alam yang dimiliki juga sangat berbeda. Kondisi fisik tersebut mempengaruhi terhadap persebaran penduduk. Menurut hasil sensus penduduk per 30 Juni 2021, mencatat jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta ini berjumlah 3,868 juta jiwa. Rinciannya 1,82 juta jiwanya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 1,85 juta jiwanya berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif atau umur 15-64 tahun di Yogyakarta mencapai 2,52 juta jiwa atau 68,78% dari total populasi. Sisanya sebanyak 7.048,757 jiwa merupakan penduduk belum produktif atau usia 0-14 tahun dan 3.906,737 jiwa adalah penduduk sudah tidak produktif atau usia di atas 65 tahun. Nah, kita bisa mengetahui bahwa piramida penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini termasuk jenis ekspansif, artinya jumlah penduduk usia mudanya mendominasi. Dari aspek agamanya, jumlah penduduk 3,60 juta ini sebanyak 3,41 juta jiwa atau 92,78% beragama Islam. Sebanyak 165.068 atau 4,51% ini penduduk Yogyakarta memeluk agama Katolik. Terdapat 89.054 atau 2,44%-nya ini penduduk di kota pelajar tersebut beragama Kristen. Penduduk Yogyakarta yang beragama Hindu sebanyak 3.042.000 jiwa atau 0,09%. Sebanyak 3.000 jiwa atau 0,08% penduduk Yogyakarta beragama Buddha. Kemudian ada 76 jiwa atau 0,00% penduduk di provinsi tersebut yang memeluk agama Konghucu. Nah, dari segi bahasanya, Jogja ini berdialek Yogyakarta. Dialek Yogyakarta adalah dialek yang diucapkan masyarakat Jogja. Masyarakat Jogja ini biasanya menyingkat kata-kata atau menambahi kalimat agar mantap dan enak didengar. Contoh kalimat dengan dialek Yogyakarta seperti, "Wah, piye ta iki wis dikandani kora ngurung goke jan." Artinya, wah bagaimana sih, sudah dikasih tahu kok dia tetap tidak mendengarkan. Kata jan tidak memiliki arti khusus. Kata jan ini digunakan supaya terdengar mantap dan enak didengar. Contoh kalimat lain seperti, "Piye wis dong apa durung?" Wah, memang payah sekali anak ini, susah mengertinya. Pieje, kalimat ini sering digunakan orang Jogja jika sedang mengalami kebingungan. Biasanya digunakan oleh orang Jogja yang tinggal agak jauh dari kota. Orang Jogja juga suka menambahi huruf M di depan sebuah kata. Misalnya,
kata besuk jadi membesuk, Bantul jadi Bantul, Bandung jadi Bandung, Bogor jadi Bogor. Sedangkan untuk tingkatan bahasa, Jogja juga mempunyai 3 tingkatan bahasa. Yang pertama bahasa sangat halus atau krama alus. Yang kedua bahasa halus, krama lugu atau ngoko alus. Yang ketiga bahasa biasa atau ngoko lugu. Misalnya kata memberi dalam bahasa Jawa krama alus ini yang sangat halus, kata memberi yaitu nyosi. Dalam bahasa Jawa krama maringgi, dalam bahasa Jawa ngoko menehi. Selanjutnya dari segi rumah adat. Rumah adat Joglo merupakan rumah adat tradisional dari Jawa yang paling populer dan jenis rumah ini menjadi ciri khas utama dari Yogyakarta. Bangunan rumah Joglo ini memiliki ukuran yang besar, terbuat dari bahan yang dominan kayu. Bentuk desain khas dari rumah Joglo adalah penggunaan blandar yang bersusuk melebar ke atas yang juga disebut dengan bladar tumpang sari. Bangunan ini mempunyai 4 tiang utama yang diletakkan di bagian tengah yang dinamai sakugaru. Juga kerangka memiliki fungsi sebagai penguat penyikup bangunan agar tidak dapat bergeser dari posisinya. Kerangka ini dinamakan sunduk kili. Posisi kerangka diletakkan pada ujung sakugaru dan di bawah belandar. Jika pada masing-masing sisinya terdapat sunduk, maka sunduk jenis ini disebut dengan nama koloran atau disebut kendit atau ikat pinggang. Bentuk desain dari rumah Joglo memiliki ukuran bujur sangkar. Pada rumah Joglo terdiri dari 3 bagian. Pertama, ruang pertemuan disebut dengan pendapa. Ruang bagian tengah atau ruang tempat pentas wayang atau ringgit yang diberi nama peringgitan. Dan ruangan pada bagian belakang diberi nama omah jero atau dalam yang digunakan sebagai ruang keluarga. Nah, di ruangan keluarga ini terdapat 3 ruangan atau 3 bilik. Pada bilik pertama disebut dengan nama sentong kiwo atau bilik kiri. Untuk bilik kedua disebut dengan sentong tengah atau bilik tengah, sedangkan bilik kanan disebut dengan sentong tangen. Untuk para bangsawan, ruangan di bagian bilik kiri dan kanan ruang keluarga terdapat sebuah bangunan kecil dengan bentuk yang memanjang yang sering disebut juga dengan nama gandok. Bangunan kecil ini memiliki banyak kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas X IPS 1. Saya akan memberitahukan beberapa hal tentang yang ada seperti pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik, tarian daerah, upacara adat, dan lain-lainnya di daerah provinsi Yogyakarta. Yang pertama kita akan bahas itu kebaya Yogyakarta. Kebaya ini merupakan suatu simbol busana tradisional Jawa yang digemari perempuan Indonesia karena tampilannya yang sangat anggun. Sebenarnya bukan hanya Jogja, tapi kebaya ini melainkan daerah-daerah lain seperti Solo, Jawa Barat, Bali, dan lainnya dulu juga menggunakannya. Yogyakarta ini dipakai untuk perempuan yang priayi, bangsawan. Kalau sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap. Ada lagi, itu yang pertama. Sekarang yang kedua surjan. Surjan merupakan pakaian adat Yogyakarta yang biasa dikenakan oleh kaum pria. Esensi surjan ini adalah lurik atau model kemeja yang berlengan panjang. Kainnya memiliki tekstur tebal. Nah, terdapat motif kotak-kotak sebagai hasil kombinasi antara garis vertikal dan garis horizontal. Nah, ada lagi nih, senjata tradisional yang dimiliki oleh provinsi Yogyakarta. Yang pertama, ada keris. Ada keris ya. Di antara keris-keris pusaka Keraton Yogyakarta ini yang menduduki tempat penting dalam Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini, keris ini hanya boleh digunakan oleh sultan sendiri. Lambang peran ini sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Ada yang kedua, yaitu tombak. Tombak ini ada di Keraton Yogyakarta yang diketahui ada beragam jenis ya. Jadi ada banyak jenis yang ada di tombak ini. Nah, ada 3, yaitu seperti kudi, ada juga yang cakra, ada juga yang berbentuk konvensional. Di antara tombak-tombak ini, pusaka keagungan dalam yang dipandang istimewa oleh Kanjeng Kiai Ageng ini, tombak ini sudah menjadi ada di lingkungan Keraton Mataram Islam sejak lingkungan penambahan Senopati. Ada pula lagu daerah yang berasal dari Provinsi Yogyakarta pun ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Satu adalah Suwe Ora Jemu. Nanti kita bisa dengarkan lagunya.
Di dalam kalimat maupun lirik lagu Sue Ori Jamur ini dapat dijadikan sebagai nilai moral bagi pembaca. Lagu ini sangat kental loh dari segi bahasa Jawanya. Sebenarnya lagu ini juga mempunyai makna tersirat loh dalam lagu tersebut yang bermaksud untuk memberikan motivasi kepada orang yang memiliki mimpi di dalam jiwanya. Tapi terkadang ada beberapa orang yang tidak menyadari bahwa masa depan yang akan datang itu lebih baik termotivasi untuk meraih sesuatu yang diinginkannya dengan baik. Ada lagi yaitu alat musik. Alat musik yang ada dari Provinsi Yogyakarta ini salah satunya adalah demung. Apa itu demung? Demung adalah alat musik dari Jogja yang kemungkinan cukup populer serta tidak asing di kuping didengar warga. Demung adalah alat musik tradisional sekaligus juga salah satu instrumental gamelan yang termasuk juga keluarga balungan. Alat ini untuk memukul demung ini dibuat dari kayu seperti palu. Alat pemukul yang mempunyai ukuran yang sama besarnya, berat di sedindingnya ini dengan alat pemukul saron. Adapun tarian daerah. Tarian daerah ini ada bermacam-macam, tapi saya akan sebutkan satu saja ya, yaitu tari tradisional Rarangingel. Tari ini merupakan tradisional Yogyakarta yang mengisahkan tentang seorang gadis yang tumbuh menjadi dewasa. Pada era dasarnya ini, tari ini tidak jarang penari wanita, namun jarang juga jika ini dibawakan oleh penari laki-laki. Ada yang lagi, upacara adat atau upacara sekaten. Sekaten adalah upacara keraton Yogyakarta yang dilaksanakan selama 7 hari atau seminggu. Upacara ini sudah ada sejak kerajaan Demak. Tujuan upacara ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten ini berasal dari istilah credo atau yang dalam agama Islam berarti syahadatain. Adapun kebiasaan unik nih yang ada di daerah Yogyakarta, yaitu salah satunya gerobak sapi hias, pasar hewan jangkang Sleman. Membawa hewan peliharaan ini seperti sapi yang akan dijual ke pasar hewan pada umumnya ini menggunakan mobil atau truk, tapi di Jogja ini ada yang unik nih, yaitu tiap hari pasaran di pasar jangkang Sleman ini ada tradisi membawa sapi menuju pasar dengan gerobak sapi hias. Tapi jangan dihias ya. Gerobak sapi hias ini merupakan gerobak sapi yang biasa tapi dihias dengan warna kuning, biru, dan bermacam-macam. Gerobak ini sangat sederhana, berdasar bahan ini dengan bambu dan kayu ya. Gerobak ini hias ini dikendalikan oleh seorang yang namanya bajingan atau kursi gerobak sapi pada hari wage. Para bajingan ini akan membawa sapi atau hewan ternak lain. Mereka adalah gerobak sapi ini hias menuju ke pasar jangkang dan menunggu hias ini menuju ke pasar jangkang menunggu pembeli di sana. Gerobak sapi ini akan semakin banyak datang pada hari Minggu aja di Sleman ini. Itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan dengan Sahda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.